Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kalau ada pihak yang mengatakan bahwa mahasiswa zaman now itu tidak lebih baik daripada mahasiswa angkatan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, Baraya setuju nggak dengan pernyataan itu? Kalau Baraya setuju dengan pernyataan itu, maka saya harus mengabari bahwa kesetujuan itu memang dikonfirmasi oleh beberapa indikasi dan kriteria. Bahwa misalkan mahasiswa zaman sekarang itu secara akademik memang lebih bermasalah. Kemampuan mereka dalam heuristik, dalam mencari sumber, dalam mengolahnya, dan kemudian dalam mempresentasikannya, itu tidak lebih baik daripada angkatan 10 atau 20 tahun yang lalu. Setidaknya begitulah pengakuan para dosen yang sudah berpengalaman. Kemudian secara organisatoris kita juga mengetahui bahwa isu-isu yang dikemukakan oleh mahasiswa zaman sekarang itu sama sekali tidak menggigit. Penampaknya ada banyak drama dan kemungkinan juga disusupi oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Banyak orang yang menduga seperti itu. Jadi secara organisatoris maupun secara akademis, mahasiswa-mahasiswa sekarang tidak lebih baik daripada generasi 20 tahun yang lalu. Tapi kenapa bisa seperti itu? Ada banyak sekali faktor, ada banyak sekali alasan, tapi kita akan memulai dari beberapa hal yang sangat sederhana terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia. Mentalitas. Simak videonya sampai tuntas, khususnya ketika Baraya adalah mahasiswa, calon mahasiswa, atau mantan mahasiswa. Yuk kita mulai. Di tahun 2003 dan kemudian berlanjut sampai tahun ini, masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, dan secara khusus Kementerian Pendidikan Indonesia ditampar berulang-ulang dengan hasil survei yang menyakitkan dari PISA yang selalu menyebut bahwa Indonesia adalah negara penyelenggara pendidikan terburuk di dunia atau salah satu yang terburuk di dunia, dengan menyebut dalam survei anak-anak di Indonesia yang menjadi siswa di sekolah itu lemah sekali dalam hal matematika, rendah sekali nilainya dalam sains, dan rendah sekali kesadaran mereka untuk membaca. Jadi semuanya jelek. Kalau sudah seperti itu ya masa depan kayak gimana? Jadi PISA memberikan penekanan kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintah Indonesia supaya lebih memperhatikan pendidikan. Nah, tetapi pemerintah Indonesia bukan hanya mengubah sistem pendidikan sejak saat itu, bukan hanya mengubah sistem asesmen sejak saat itu, tetapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih cerdas lagi. Apa itu? Kan mereka mikirnya gini, PISA menganggap sistem pendidikan kita jelek. Dari mana mereka mengetahuinya? Dari statistik, dari angka-angka, dari numerik, kan begitu. Maka kalau misalkan kita harus mengubah sistem pendidikan kita, itu jauh lebih berat. Kalau kita nanti harus mengubah anak-anak kita menjadi lebih jenius, itu jauh lebih lama prosesnya. Ada proses yang lebih cepat, yaitu apa? Karena kecerdasan anak-anak, karena penyelenggaraan pendidikan baik dan buruknya itu dinilai dengan angka-angka, ya sudah, angkanya ditinggikan saja gitu. Jadi sejak saat itu, obral nilai di Indonesia itu terjadi di mana-mana. Dari setiap sekolah, setiap universitas, semuanya obral nilai. Coba misalkan Baraya hitung ya, Baraya pernah nggak ngalamin ini sebagai siswa? Baraya pasti pernah mengalami, khususnya angkatan tahun 2000-an ke sini gitu ya, atau tahun 1990-an ke sini gitu. Kalau misalkan Baraya belajar tentang suatu, kemudian Baraya tidak paham, dan kemudian nilai ulangannya jelek terus, dan Baraya dimarahin terus sama guru, dan kemudian Baraya dikasih tugas-tugas tambahan untuk bisa melengkapi nilai dan sebagainya, dan Baraya merasa bahwa saya tidak menguasai pelajaran itu, saya tidak berbakat di pelajaran itu, tapi pas nerima rapot, nilai Baraya itu KKM atau bahkan hampir sama dengan nilai-nilai anak yang rajin. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Pas belajar susah payah, ternyata nggak bisa apa-apa, tapi pas nilainya bagus. Kenapa bisa seperti itu? Karena nilai di Indonesia itu dikatrol. Di angkatan saya nilai 6 itu udah biasa. Di angkatan sekarang kalau misalkan ada guru yang ngasih nilai 6, itu akan diuber-uber sama kepala sekolah 2 minggu bahkan, untuk dibujuk gimana caranya agar anak itu diluluskan secara KKM, dan KKM-nya juga ditinggikan gitu, jadi 75 gitu atau 70 gitu ya. Padahal kan KKM itu 50 juga udah cukup sebenarnya, tapi ini mah KKM 70, udah itu semua anaknya ada di range atas gitu. Jadi anak yang paling cerdas 95, anak yang paling bodoh itu 75 gitu, rentangnya cuma 20 gitu. Kenapa? Karena KKM-nya ditinggikan dan anak-anak nilainya semuanya wajib dikatrol sampai tinggi gitu. Nah, itu terjadinya sejak kapan? Ya terjadi sejak tahun 2000-an itu, sejak PISA menampar kita dan akhirnya kita bikin cara cerdas untuk menjadi bodoh.
Ya cara cerdas kan luar biasa. Jadi bisa ngasih nilai kita jelek dan nilai itu berarti dengan angka-angka, ya udah untuk menaikkan nilainya angka-angkanya dinaikin gitu. Dan itu bukan hanya untuk di sekolah, tapi untuk di semua hal. Bahkan misalkan untuk sesuatu yang sangat masif dalam level nasional, yaitu misalkan ujian nasional. Ujian nasional itu di Indonesia luar biasa. Waktu masih ada itu setiap tahun kelulusannya adalah 99,9% dengan angka-angka yang nyaris sama di seluruh Indonesia. Bayangkan Baraya, sebuah sekolah yang sangat mahal dengan baju siswanya yang warna-warni itu, yang kelas internasional, kelas apa yang aneh-aneh, pokoknya kayak gitulah ya. Programnya aneh-aneh, yang SPP-nya sangat mahal itu, ternyata nilai rata-ratanya hampir sama dengan siswa Papua yang memiliki akses terhadap pendidikan sangat rendah, yang perjalanan untuk ke sekolahnya sampai 4 jam jalan kaki dan melewati sungai-sungai penuh buaya, dan di sekolahnya itu sudah reyot, sudah lapuk, kalau hujan kehujanan, banjir kebanjiran. Sekolah yang semacam itu nilai rata-rata UN-nya itu sama dengan yang ada di Jakarta dengan salah satu sekolah terbaik, sekolah Bonafit. Masuk akal nggak sih? Coba Baraya cek nilai UN semuanya, kok 99% bagus. Karena apa? Diduga itu di situ banyak kecurangan, baik itu kecurangannya siswa dikasih contekan atau guru dipaksa mengubah kunci jawaban siswa dan sebagainya. Itu sudah terjadi. Nah, sama pemerintah pada waktu itu, khususnya sama kementerian, bahkan Pak Menterinya sampai keliling Indonesia untuk menegaskan bahwa tidak ada kecurangan UN dan sebagainya. Tapi kan itu ya itu. Tapi intinya adalah gara-gara PISA itu akhirnya UN di Indonesia semuanya nilainya tinggi-tinggi, 99,9%. Kepala sekolah dipaksa oleh dinas pendidikan, dalam tanda kutip, ini mah dalam skenario pikiran imajinatif saya aja gitu ya. Kepala sekolah sama dinas pendidikan dituntut untuk bikin nilai supaya 99% lulus, kalau enggak sekolahnya akan dapat sanksi dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa dinas memaksa seperti itu? Karena dipaksa juga oleh kementerian. Kenapa kementerian dipaksa seperti itu? Dipaksa karena apa? Karena untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu gak bodoh-bodoh amat, bahwa Indonesia itu nilainya gak jelek. Buktinya apa? Buktinya nilai UN kita 99% lulus dengan rata-rata nilai yang sama rata di seluruh wilayah Indonesia, dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, dari yang akses pendidikannya dekat sampai jauh, dari yang mendapatkan evaluasi secara rutin sampai yang tidak dan sebagainya. Itu semuanya nilainya relatif sama. Luar biasa kan? Karena apa? Karena kita melakukan hal yang sangat cerdas demi kebodohan kita. Ya udah, kalau misalkan kita dinilai jelek, ya udah nilainya aja yang dinaikin. Nah, termasuk dalam hal ini mahasiswa. Coba Baraya cek sekarang. Mahasiswa sekarang ketika dia lulus dari universitas biasanya cum laude. Datanya ada di beberapa universitas yang sampai 75% kelulusan itu cum laude. Luar biasa. UGM kemarin 65% lulusannya cum laude. Kok luar biasa? Kenapa bisa? Kan cum laude itu atau IPK-nya 3,5 sekian itu atau lebih dari itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang sangat susah. Dulu di angkatan saya itu, atau misalkan angkatan sebelum saya, itu untuk mendapatkan IPK 2,9 itu skripsinya itu harus nyebrang pulau untuk menemukan referensi. Saking susahnya gitu. Dan itu pun dapatnya ya cuman segitu gitu. Nah, zaman sekarang si mahasiswa presentasi aja nggak bisa, nyari sumber aja yang mereka lakukan itu adalah nyari di Google, kemudian laman pertama langsung diambil, dimasukkan ke situ, kemudian dicopas doang, kemudian nama penulisnya ganti jadi nama kelompok, kemudian ketika presentasi pun baca. Presentasi itu baca, mahasiswa loh ya. Mahasiswa kalau presentasi baca atau baca PowerPoint yang ada di situ, nilainya IPK-nya 3,6. Jadi nilai 3,6 di Indonesia mahasiswa sekarang itu adalah mereka yang presentasi aja gagal, heuristik aja gagal, menyampaikan analisis aja gagal, berargumentasi aja gagal, nilainya 3,6. Coba cek sekarang Baraya, lihat mahasiswa-mahasiswa sekarang. IPK-nya gede-gede gitu. Nah, kenapa IPK-nya gede-gede? Karena ya tadi itu ditampar. Wah, kalau misalkan ditampar seperti ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa nilai kita itu bagus-bagus. Ya nilainya di-upgrade. Makanya
universitas-universitas di Indonesia berlomba-lomba untuk bisa dapat akreditasi A, untuk bisa dapat akreditasi baik, maka lulusannya itu cum laude semua. Demi akreditasi mereka rela untuk menciptakan inflasi dalam nilai. Jadi cum laude sekarang tuh nggak istimewa, biasa-biasa aja. Kemarin saya ketemu sama mahasiswa, berapa IPK-nya? 3,9. Jangan sombong. Tunjukkan kepada saya bagaimana cara berpikir secara logis, bagaimana caranya berintelektual, bagaimana caranya berdiskusi, bagaimana caranya menyampaikan gagasan pendapat, dan yang lebih penting lagi, bagaimana caranya mencerap informasi sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan baru. Bisa gak? Kan gagal gitu. Ya tidak semua mahasiswa, saya percaya bahwa banyak mahasiswa yang masih potensial. Cuman maksudnya mereka semua pada akhirnya menjadi korban sistem, di mana sistem sekarang menghendaki semuanya nilainya harus ditinggi-tinggikan biar bisa disombong-sombongkan, biar akreditasinya gampang dan lain sebagainya. Dan kenapa sekolah-sekolah tinggi, universitas-universitas dan hal yang semacam itu bisa mengobrol nilai seperti itu? Ya karena ditekan agar kita kelihatan lebih pintar. Cara cerdas untuk jadi bodoh. Dan hal-hal semacam itu merembet ke semua bidang. Misalkan dulu pas ada UN, pas ada bimbel gitu ya, itu kan kocak banget. Berarti ngerti nggak sih betapa ironi dan betapa kocaknya dan betapa kecerdasan orang Indonesia yang sangat luar biasa itu benar-benar diarahkan untuk menciptakan kebodohan sendiri gitu. Kita cerdas, kita jenius, tapi membuat mereka rekayasa diri agar menjadi bodoh gitu. Coba misalkan cek kasus yang seperti inilah. Baraya pasti ingat. Waktu sekolah, Baraya belajar matematika. Kemudian belajar matematika itu sama sekali nggak belajar logika. Belajar matematika itu Baraya belajar hafalan. Karena apa? Karena ketika belajar matematika, Baraya dikasih rumus yang harus dihafalkan. Jadi kalau misalkan ada masalah bentuknya seperti ini, masukkan ke rumus seperti ini. Kalau misalkan Baraya menemukan rumus sendiri, menciptakan teori sendiri, kemudian mengeluarkan sebuah jawaban yang akurat dan benar, tetapi dengan rumus alternatif yang berbeda, maka Baraya tetap akan dianggap salah sama guru. Karena apa? Walaupun jawabannya benar, kalau caranya salah, maka jawabannya salah. Oke? Dianggap salah. Jadi kecerdasan kita untuk berinovasi, dorongan kita untuk berkreasi itu dihalang-halangi. Harus menghafal rumus yang ditemukan oleh orang lain. Kalau kamu menemukan rumus sendiri, tidak boleh. Gitu kan? Satu, cerdas banget. Kemudian ketika mau ujian, lalu bimbel-bimbel menawarkan cara alternatif, cara praktis untuk bisa memecahkan soal-soal yang seperti ini. Padahal cara praktis yang dimaksud itu sebenarnya sejak dulu tuh udah tahu, kita tuh udah ngerti. Banyak di antara kita yang sudah menemukannya, cuman dilarang. Nah, tapi pas mau ujian sama bimbel-bimbel dikasih yang seperti itu. Akhirnya apa? Karena kita diajarin bukan menemukan sendiri. Kita kalau menemukan sendiri dilarang, tapi sama bimbel kemudian diajarin, dikasih tahu caranya nge-cheat, gimana cara mendapatkan rumus yang cepat. Bimbel-bimbel kan ngasih rumus cepat semuanya, ngasih rumus cepat untuk menghadapi soal ini. Akhirnya apa? Anak-anak tidak terbiasa untuk berpikir. Anak-anak berpikir untuk menemukan pola-pola yang paling praktis untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya digabung ke PTN itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang berpikirnya praktis, tidak runut, tidak panjang dan lain sebagainya, tidak menggunakan effort yang sangat luar biasa. Karena selama mampu untuk bayar bimbel dan kemudian dapat tips-tips rumus cepat, ya udah selesai gitu. Coba Baraya sekarang mikir gini ya, yang ngapain juga kita punya rumus sendiri tapi dilarang, tapi endingnya kita harus, otak kita tuh harus dikasih sesuatu yang instan dengan rumus-rumus baru yang cepat gitu. Jadi Baraya di situ double kill sebenarnya. Cara cerdas untuk membuat kita bodoh. Cerdas luar biasa. Karena apa? Anak-anak yang jenius, yang pinter, yang bikin rumus sendiri kemudian dihalang-halangi dan ditutup. Tapi nanti menjelang UN itu dikasih lagi, tetapi jangan ditemukan sendiri, harus pakai orang lain yang bayar, yang bimbel itu yang bayar gitu. Kan ini aneh gitu. Itu kan benar-benar cara cerdas untuk menjadi bodoh gitu. Ditambah lagi dan akhirnya kemudian kan di sekolah-sekolah, di mana-mana kita akhirnya menemukan fenomena-fenomena yang sama gitu. Ada sekolah favorit. Kenapa sih sekolah ini favorit? Ternyata sekolah itu penyelenggaraan pendidikannya biasa-biasa aja, gurunya biasa-biasa aja, tukang bolos juga kadang-kadang. Tapi kenapa dia jadi sekolah favorit? Karena kalau mau masuk ke sekolah itu harus diuji, harus anak-anak dengan level nilai tertinggi saja yang boleh masuk. Akhirnya yang cerdas-cerdas saja yang ada di sana. Di sana yang orang-orang yang cerdas, yang berpotensi yang sangat luar biasa tidak dikembangkan, hanya dimanfaatkan kecerdasannya untuk naikin pamor sekolah. Jadi ketika anak-anak itu ikut perlombaan, ikut apa, pialanya dipajang di sekolah, kan gitu. Jadi ini sebenarnya adalah eksploitasi terhadap anak.
Anak yang cerdas masuk ke sini, sudah masuk ke sini, dieksploitasi bukan untuk dikembangkan kecerdasan supaya menjadi lebih baik lagi, tapi diarahkan agar membanggakan pihak sekolah. Cerdas luar biasa itu sekolah, cerdas. Bahkan ada SD yang tidak boleh ada anak yang masuk ke sini sebelum bisa baca tulis. Itu cerdas luar biasa untuk menciptakan kebodohan pada masyarakat Indonesia. Nah, inilah yang pada akhirnya membuat generasi-generasi pekerja di Indonesia ketika sudah lulus universitas, sudah lulus sekolah, mereka juga melakukan praktek-praktek yang sama, menciptakan kecerdasan yang sangat luar biasa untuk membodohkan diri dan masyarakat. Jadi PNS. Kalau sudah jadi PNS disuruh kerja. Nah, kinerja PNS dihitung dari mana? Dari penyerapan anggaran yang luar biasa, bagus, apa gitu ya, dan sebagainya. Nah, dari mana kita tahu penyerapan anggaran itu bagus? Dari laporannya. Jadi mereka nggak kerja sama sekali. Yang penting laporannya bagus. Mereka nggak ngapa-ngapain. Yang penting rapatnya harus di sini, apanya di sini, sehingga anggaran nanti pas akhirnya ketahuan sudah terkeluarkan semuanya. Itu kan cerdas gitu. Jadi mereka nggak usah ngapa-ngapain. Yang penting laporannya bagus. Di semua bidang kan seperti itu. Pemilu demi menunjukkan bahwa kita demokrasi. Ya, di laporannya saja gitu, statistiknya saja, esensinya apa? Ya bukan seperti itu. Nah, jadi mohonlah baraya semua untuk menghentikan cara-cara seperti ini. Kita tuh masyarakat yang cerdas, kita masyarakat yang hebat. Bukti bahwa kita mampu merekayasa sebuah mekanisme dan sebuah sistem yang begitu rumit dan ngejelimetnya untuk menciptakan kebodohan kita, itu menunjukkan bahwa kita tuh cerdas. Coba gunakan kecerdasan itu, gunakan potensi yang besar itu untuk membangun bangsa, untuk membangun diri, untuk membuat diri kita lebih bermanfaat untuk orang lain, untuk membuat bangsa ini dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Dengan temuan-temuan baru, dengan kontribusi terhadap dunia, dan lain sebagainya. Kecerdasan itu kita gunakan untuk sesuatu yang positif, bukan untuk malah membodohkan diri sendiri. Ngapain juga sih? Kita menciptakan kemunafikan-kemunafikan untuk akhirnya bisa leha-leha, santai, dan terus-terusan dibully sama masyarakat dunia. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang suka marah-marah kalau bahas tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.